Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video ini. Hari ini adalah video Arduino tutorial yang kelima, dimana hari ini kita akan coba untuk membuat sebuah animasi LED yang nanti cara kerjanya tadi sudah kita lihat di awal video, yaitu LED-nya itu berkedip-kedip 3 kali, terus pindah ke LED yang berikutnya, pindah lagi ke LED berikutnya, pindah LED berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, untuk video ini kita pakai, saya untuk peragaan ini kita pakai 4 buah LED ya, 4 buah LED. Jadi langsung kita buka skemanya. Oke, nah skema di sini udah nampak. Kita pakai 4 buah LED seperti saya bilang tadi. Di gambar tetap saya pakai warna merah, kuning, cuman nanti di peragaan saya pakai kuning semua, jadi nggak ada masalah mau pakai LED warna apa silahkan pakai. Terus kita juga butuh 4 buah resistor ya untuk masing-masing LED. Kalau LED-nya 4, resistornya 4, kalau LED-nya 5, 6, 7, 8 ya resistornya tambah juga jadi 8 gitu. Oke, untuk rangkaian seperti di gambar ya, LED dihubungkan masing-masing, anodanya dihubungkan ke pin 5, 6, 7, dan 8. Masing-masingnya dapat 1 pin. Terus yang katodanya dihubungkan ke resistor seperti biasa, terus dia ke ground. Oke, untuk programnya bisa lihat di sini, ini sudah ada program jadi. Tadi udah saya ketik. Nah, ada yang baru di sini, yaitu ada yang namanya fungsi blink. Jadi ada void blink di sini di paling bawah. Jadi sebelumnya hanya ada void setup, void loop, dan sekarang saya tambah tuh lagi. Jadi ada namanya void blink. Ya, isinya fungsi perintah for. Bagaimana cara kerjanya? Nah, saya jelaskan sambil mengetik programnya. Oke, jadi saya hapus dulu yang sudah ada supaya lebih detail ya jelasannya. Nah, di Arduino hanya ada 2 pin awal, yaitu 2 pin awal, 2 fungsi awal, yaitu void setup sama void loop. Void setup itu hanya dibaca sekali ketika hidup, dan void loop itu dibaca berulang-ulang, jadi diulang-ulang terus sampai dimatikan kembali. Nah, langkah pertama itu langsung saya ketikkan variabel global. Untuk namanya saya kasih nama LED pin kayak biasa, karena saya pakainya hari ini pin 5, yaitu nampak pin 5, jadi saya ketikkan 5. Ini LED pin itu pin awalnya pin 5, nanti dia bertambah jadi pin 6, pin 7, pin 8. Terus untuk waktu saya kasih nama period. Saya kasih waktu 150. Oke, sama ya seperti video yang sebelumnya yang nomor 1, 2, 3, 4. Saya rasa bisa lihat video sebelumnya ini bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya ketikkan pin mode di void setup, itu pin mode saya buat LED pin, output. Nah, kan seperti ini. Nah, untuk video yang ini saya nggak buat seperti ini, saya nggak masukkan pin mode itu di void setup. Saya masukkan di void loop sebagai awal. Kenapa begitu? Karena seperti saya bilang tadi, kalau dia void setup itu hanya dibaca sekali saja. Jadi ketika hidup dibaca, udah gitu, nggak bakal dibaca lagi sampai nanti di restart. Tapi kalau dia di loop bakal dibaca terus menerus. Nah, kenapa saya tidak taruh di void setup? Karena kita akan menambah nilai pin
menambah nilai let pin. Jadi let pin tadi kan nilainya 5. Supaya jadi 6, 7, 8 itu harus di loop. Nah, supaya dia berulang. Kalau enggak ya tetap aja, kalau tetap dia di void setup misalnya, dia bakal tetap 5, nggak bakal jadi 6, 7, atau 8. Karena dia hanya dibaca sekali. Gitu. Oke. Jadi saya buat sini pin mode, di loop. Nah, sebelum saya ke baris berikutnya, saya buatkan dulu sebuah fungsi yang baru untuk menampung program yang untuk satu LED-nya, jadi menampung program khususnya. Nanti nggak payah-payah lagi, misalnya kalau ada kesalahan, misalnya saya nggak perlu lagi baca void loop satu dari awal sampai akhir. Saya cukup cek di mana kelompok-kelompok program itu yang bermasalah. Jadi saya kasih nama fungsi ini blink. Begitu cara penulisannya ya. Jadi void spasi nama fungsi. Nama fungsi ini bebas mau kita buat apa. Misalnya kita mau buat kedipan boleh. Saya mau buat namanya flash misalnya, boleh juga. Jadi saya ganti aja kedipan mount, boleh juga ya, boleh juga sini. Asal jangan pakai spasi, ya, itu dia kuncinya. Jadi nggak boleh pakai spasi. Jadi nggak boleh di sini kita buat namanya kedipan mount di spasi, nggak boleh. Dia harus satu kata, satu baris. Jadi nggak ada spasi. Oke, buka kurung kurawal untuk mengisi programnya. Nah, di sini saya ketikkan for. Saya buatkan variabel bernama i sama dengan 0 untuk argumen yang pertama. Argumen kedua saya buat i itu lebih dari 3. Ini kondisi yang ingin dicapai, kondisi true-nya nanti. Terus argumen yang ketiga saya buat i plus plus, i tambah 1. Jadi selama kondisi yang diinginkan belum tercapai, belum sampai 3, jadi nilai i bakal nambah. Jadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 gitu dia. Apa yang ingin kita lakukan perulangan? Tentu saja kedipan LED-nya. Jadi saya ketikkan di digital write LED pin. Kita buat high. Oke. Lampu LED hidup. Terus kita kasih delay waktu dengan senilai period tadi. Terus kita matikan lampunya. Terus kita kasih delay juga senilai period juga. Nah, ini dia. Jadi void loop ini udah selesai sampai sini. Nah, jadi dia nggak terganggu. Jadi kita nggak buat for ini nggak kita ketikkan di atas, nggak kita ketikkan di sini. Jadi ketika ada masalah, misalnya kita mau nambah kedipan jadi 5, tinggal kita ganti aja di void kedipan mount ini. Itu dia. Oke. Setelah pin mode, LED pin output berarti pin 5 sebagai output. Terus saya mau jalankan void kedipan mount ini. Jadi saya ketikkan sini kedipan mount. Kurung tutup kurung, titik koma. Oke, berarti setelah pin mode output sudah dipastikan outputnya adalah pin 5, maka dieksekusilah fungsi kedipan tadi. Jadi for ini dieksekusi, jadi jalan kedipan 3 kali. Setelah itu saya mau pindah ke LED yang ada di pin 6. Jadi saya buat di sini LED pin plus plus, LED pin tambah 1. Nah, ini tadi fungsinya. Void loop saya taruh di loop, nggak di setup. Kenapa? Kalau saya buat LED pin plus plus di sini,
tapi posisi pin mode ada di setup, ya sama aja, dia nggak berubah, tetap aja 5 gitu. Biarpun nilai variabel jadi 6, aslinya tetap 5 gitu. Karena dia udah dideklarasikan di awal, udah dipakai di awal di void setup dan tidak diulang. Tapi kalau di loop dia bakal diulang. Jadi setelah sini dia balik lagi ke atas. Dia jadi 6, nilai let pin jadi 6. Kenapa? Ini udah habis, ditambah 1, dia ulang lagi ke atas. Gitu seterusnya. Nah, nilai let pin ini kan kalau dibiarkan seperti ini, dia bakal bertambah terus. Jadi pin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi tidak terhingga. Jadi harus dikontrol supaya bisa balik lagi ke pin 5. Dengan cara ketik if let pin. Jika let pin lebih dari 8, turun. Jika let pin lebih dari 8, maka let pin balik lagi ke pin 5. Jadi jika let pin nilainya itu sudah lebih dari 8, ya let pin yang ini ya, karena tadi bertambah di sini sudah lebih dari 8, maka let pin kembalikan ke pin 5. Jadi let pin sama dengan 5. Oke, pin mode dipakai pin yang dimaksudkan, jadi pin 5. Terus dieksekusi fungsi yang ini ya. Ini jadi laksanakan yang ini. Terus let pin tambah 1, jadi ini 6. Ini dilewatin dulu. Berulang lagi 7, 8. Begitu nyentuh angka 9, let pin plus ini udah 9, maka ini dieksekusi. Balik ke pin 5 lagi, ulang lagi jadi pertama lagi, gitu seterusnya. Oke. Bisa aja sih sebenarnya kita buat declare baru nama pin 5, high low 3 kali, terus declare lagi pin 6, high low 3 kali. Bisa juga gitu, cuman terlalu panjang, jadi kita pakai cara seperti ini ya. Kalau kita buat pakai cara high low tadi aja, kayak kita buat bling biasa kan, cuman hanya pindah-pindah pin, itu nanti dia mungkin bisa sampai puluhan baris gitu, sampai baris ke 50 mungkin ada gitu. Tapi ini sampai baris ke 31 aja dia, 31 itu pun sama ada ruang-ruang kosong kayak spasi di sini ya. Jadi spasi hanya untuk supaya rapi aja. Oke ya, kita coba verify, mana tahu ada yang salah. Oke, aman. Saya klik upload ke Arduino-nya. Oke, berhasil. Nampak di sini ya, bahwasanya seperti yang saya bilang tadi, LED-nya itu kedip-kedip 3 kali, LED 1, pindah ke LED yang kedua itu kedip-kedip lagi, ketiga, keempat, dan ini seterusnya. Nah, kita bisa pakai berapa LED sebenarnya sih? Kita bisa pakai sampai 8 mungkin LED-nya bisa ya. Karena di Arduino sendiri ada berapa nih? Ada pin dari 0 sampai 13, itu bisa dipakai. Tapi biasanya orang nggak pakai pin 0 sama 1 karena nanti ada fungsi transfer dari TX sama RX. Jadi nanti kita bisa pakai pin 2 sampai 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 12 pin. Jadi bisa 12 LED tanpa harus pakai shift register. Nah, jadi hanya pakai Arduino-nya aja bisa. Oke, balik lagi. Gimana, gampang kan? Jadi silahkan dicoba. Untuk fungsi for tadi bisa kita lihat di video sebelumnya, di video 2, 3, 4 itu ada for, if, for, sama while tuh. Oke.
Jadi semoga bermanfaat. Saya sudah sampai di sini. Seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa komen kalau misalnya ada yang kurang jelas. Jadi kita bisa bahas sama-sama. Dan kalau misalnya ada penjelasan yang kurang tepat juga, jangan lupa juga di komen. Jadi saya tahu ada kesalahan di penjelasan, ada nanti orang yang baca komentar juga tahu bahwasanya penjelasan salah. Jadi ada koreksi, ada perbaikan terhadap apa yang dijelaskan. Saya sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.